Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Nur Aini dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 yaitu logaritma, kelas 11 tentang skema Horner, kelas 12 peluang binomial. Pengertian logaritma: jika A pangkat X sama dengan B, maka A log B akan sama dengan X. Begitupun juga sebaliknya, jika A log X log B sama dengan X, maka A pangkat X sama dengan B. Dengan syarat B harus lebih dari 0, A lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 1. Dengan A di sini yaitu bilangan pokok, B yaitu bilangan yang harus dicari logaritmanya, dan X yaitu hasil dari logaritma. Contoh soalnya 9 log 729 sama dengan X. Maka kita lihat dulu dari fungsi tadi. Jika A log B sama dengan X, maka A pangkat X akan sama dengan B. Jadi kita ubah dulu bentuk ini ke dalam ini seperti AX sama dengan B, yaitu berarti 9X sama dengan 729. Nah, kita ubah dulu basisnya, keduanya menjadi sama. 9X sama dengan 729 ini adalah perpangkatan dari 9 pangkat 3. Jadi X-nya sama dengan 3. Lalu kita lanjutkan pembahasan mengenai skema Horner untuk menentukan nilai polinomial dengan cara skema Horner. Misal, diketahui fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d untuk mencari fx untuk X sama dengan K. Nah, untuk menentukan fx untuk X sama dengan K, yang pertama kita buat garisnya seperti ini. Lalu kita masukkan koefisien dan konstantanya di sini. A, B, C, dan D. Nah, K ini merupakan bilangan real, jadi kita tulis di sini K. A merupakan koefisien yang pangkatnya tinggi di antara yang lain, jadi kita tulis di bawah A. Lalu A ini kita kalikan K, hasilnya kita simpan di sini menjadi AK. Lalu B ditambah AK kita simpan di sini menjadi AK ditambah B. Nah, kita ulangi lagi seperti yang tadi, AK ditambah B dikalikan K, hasilnya kita simpan di sini menjadi AK kuadrat ditambah BK. Nah, lalu kita tambahkan C ditambah AK kuadrat ditambah BK, hasilnya yaitu AK kuadrat ditambah BK ditambah C. Nah, lalu kita kalikan lagi ke K, hasilnya kita simpan di sini menjadi AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK. Nah, lalu kita tambahkan ke D menjadi AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah D. Nah, ini kita salin lagi sini. AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah D. Ini merupakan nilai polinomial dari fx. Kemudian contoh soalnya, misalkan hitung fungsi f2
5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 5 dikurangi 2. Nah, kita menggunakan cara skema Hornat. Kita buat garis dulu. Ini 5x, maaf. Nah, kita masukkan koefisien dan konstantanya ke sini. 5, ini 3, ini min 5, dan konstantanya yaitu min 2. Nah, untuk untuk x sama dengan 2. Nah, kita tulis di sini 2. Nah, lalu karena ini merupakan koefisien dengan pangkat tertinggi, jadi kita tulis ke bawah 5. Nah, 5 dikali 2 yaitu 10, kita simpan di sini. Lalu ditambah 3 ditambah 10 yaitu 13. 13 dikali 2 yaitu 26. Nah, lalu kita tambahkan min 5 ditambah 26 hasilnya 21. 21 dikali 2 yaitu 42. 42 ditambah min 2 yaitu 40. Jadi F5-nya F2-nya sama dengan 40. Nah, lalu kita masuk ke materi peluang binomial untuk variabel acak. Misal kita melakukan sebuah percobaan pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Apa saja kemungkinan uang logam yang akan muncul? Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam uang logam itu terdapat 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Misal kita tuliskan angka adalah A dan gambar adalah G. Nah, lalu kita tentukan, kan tadi angka itu bisa kita misalkan A dan gambar itu misal kita G. Nah, pelemparannya itu ada 3 kali percobaan. Nah, untuk pelemparan pertama kemungkinan yang akan muncul itu adalah angka ataupun gambar, karena ini merupakan peluang binomial variabel acak. Nah, untuk pelemparan yang kedua yaitu kemungkinannya juga sama, akan kemungkinan angka ataupun gambar sama. Nah, lalu untuk pelemparan ketiga juga kemungkinannya ada 2, angka atau gambar. Nah, dari sini kita dapat menuliskan juga seperti ini. Artinya pelemparan pertama angka, pelemparan kedua angka, dan pelemparan ketiga juga angka, atau juga angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, ataupun gambar gambar gambar. Nah, ini semuanya merupakan ruang sampel. Nah, jadi dari 3 percobaan ini yang akan muncul kemungkinannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 kemungkinan. Nah, untuk contoh soalnya, misal banyak ruang sampel pada pengambilan 2 kelereng sekaligus pada sebuah kantong yang terdapat 4 kelereng berbeda adalah, kita gunakan kombinasi 2 dari 4, karena kita akan mengambil 2 dari 4 kelereng yang terdapat di dalam kantong. Jadi 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kita bisa coret, ini juga 2, hasilnya 6. Jadi ruang sampel yang akan terambil adalah 6.